setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia.
Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosef dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosef dan Danu. Selain itu, Mimin,
Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan.
Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosef dan Danu. Selain itu, Mimin,
Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa.
Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef,
suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosef dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan.
Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023.
Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa.
Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef,
suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosef dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan.
Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023.
Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa.
Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnewsbogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef,
suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosef dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan.
Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita,
Sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023.
Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa.
Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef,
suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosef dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan.
Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023.
Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa.
Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef,
suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada niat cari kerja, cuman nunggu selesai dululah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosef dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan.
Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita,
Sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Ada kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam.
Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa.
Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Mimin Mintarsih terus melawan demi lepas dari jeratan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mimin masih berkeyakinan bahwa kesaksian Danu pada kasus Subang bisa dipatahkan. Danu alias Muhammad Ramdhanu adalah sosok yang membongkar kepada kepolisian terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keterangan Danu itu memunculkan 5 tersangka, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Mimin tak terima dengan keterangan Danu yang membuat dirinya dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Keterangan Danu ini juga yang dijadikan dasar oleh polisi saat melakukan rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023. Mimin mengaku akan tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang, meski tak lagi punya penghasilan. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Betapa tidak, Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat menerangkan pemasukan kliennya kini hanya bertumpu pada penghasilan yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi diketahui bekerja di konter handphone. Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Rohman kepada tribunnews.bogor.com. Ia mengatakan Mimin dan Abi Aulia mengandalkan penghasilan Arigi Reksa Pratama. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Ia berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai.
Ada, niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi Aulia saat diwawancara YouTube Mbak Suci. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan. Kemarin-kemarin juga sudah mulai nganter-nganterin lumayan, Rp80.000 sampai Rp100, kata Abi Aulia. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi, namun Mimin tak gentar melawan kesaksian Danu yang menjeratnya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat telah mendaftarkan pra-peradilan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada Polda Jabar yang telah menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Bandung, sidang pra-peradilan tersangka kasus Subang digelar pada pukul 9 WIB, Senin, 4 Desember 2023. Perlu diingatkan kembali, Danu memberi kesaksian bahwa Mimin, Arigi dan Abi Aulia terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut Danu, Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti tengah malam. Tiga tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya, sidang pertama ini akan beragendakan pembacaan gugatan. 3 tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, akan segera menjalani sidang pertama pra-peradilan. Mimin Mintarsih adalah istri kedua Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada 18 Agustus 2021, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara itu, Arigi dan Abi adalah anak dari suami Mimin sebelumnya. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pengakuan tersangka lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu ke Polda Jabar. Sejak ditetapkan tersangka, Mimin, Arigi, dan Abi tidak ikut ditahan seperti Yosep dan Danu. Selain itu, Mimin, Arigi, dan Abi juga menolak keterangan Danu terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Subang. Atas penetapan tersangka ini, kuasa hukum Mimin dan kedua anaknya ini pun mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Pra-peradilan itu diajukan pada Rabu, 22 November 2023, dengan nomor perkara 18, PID, PRA, 2023, PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun, permohonan tersebut diajukan kepada Polda Jabar. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Bandung, jadwal sidang pertama pra-peradilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi, dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Prodjodikoro, PN Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Perlawanan Mimin Mintarsih terhadap kesaksian Danu kini dimulai. Meski tak lagi punya penghasilan, Mimin tetap berjuang lepas dari jeratan kasus Subang. Kondisi perekonomian keluarga Mimin menjadi tak karuan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya Yosef, suami Mimin, kini mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belum lagi rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional yang kini diblokir polisi selama proses pengungkapan kasus Subang. Kini pemasukan dari keluarga Mimin hanya bertumbuh yang didapat oleh Arigi Reksa Pratama. Arigi juga diketahui bekerja di konter handphone untuk menghidupi keluarganya. Sementara Abi Aulia mengaku belum berniat mencari pekerjaan untuk saat ini. Abi kini masih menganggur dan berencana mencari pekerjaan setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini selesai. Abi bercerita, sebelum terjerat kasus Subang ia sudah memiliki penghasilan.